Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farjan Ainun Rahman dengan nomor induk mahasiswa 40424037. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teks anekdot dengan judul Jalan yang berlubang seperti gigi geraham kakek dan nenek. Sebelum memasuki teks anekdot, adapun 5 tahapan sebelum menulis teks anekdot. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada awal permasalahan, yang ketiga puncak permasalahan, yang keempat ada penurunan permasalahan, yang kelima penyelesaian. Yang pertama ada pengenalan. Di sebuah desa yang dengan bangga menamakan dirinya sebagai desa yang maju, mandiri, berkarya, ada satu hal yang tidak pernah maju dalam jalan utamanya. Jalan itu penuh lubang, bentuknya tidak main-main, seperti gigi geraham nenek dan kakek yang sudah rusak. Bahkan, pernah suatu hari nenek tertawa kecil sambil berkata, "Kalau kakek lewat sini, pasti nostalgia. Soalnya lubangnya mirip sekali, seperti gigi geraham kakek yang rusak." Jalan itu sudah lama menjadi legenda desa. Saking ramahnya lubang, warga sampai memberi nama setiap lubang. Ada yang memberi nama Lubang Asep, Lubang Siti, Lubang Joko, adapun Lubang Eko. Adapun yang kedua, awal permasalahan. Suatu hari, Pak Budi selaku ketua RT dengan tingkat kesabaran setara guru SD akhirnya memutuskan melaporkan ke kantor kecamatan. Ia sedang membawa foto-foto lubang yang beredaran di setiap daerahnya, dicetak dalam hal yang besar, lengkap dengan penggaris untuk menunjukkan kedalaman, seolah sedang presentasi skripsi. Pak Budi pun bertanya kepada pegawai kecamatan, "Pak, jalan desa kami makin parah. Kemarin motor warga nyangkut, perlu 4 orang buat narik." Pegawai kecamatan mengangguk ramah, seolah-olah sudah hafal dialognya. Pegawai kecamatan pun membalas, "Oh iya Pak, kami sudah mencatat itu sejak rapat tahun lalu." Pak Budi lalu menjawab, "Kalau sudah dicatat, berarti sudah direncanakan untuk diperbaiki." Pegawai kecamatan itu membalas, "Sudah Pak, tapi masih menunggu anggaran cair." Adapun tahapan yang ketiga dalam menulis teks anekdot, yaitu puncak permasalahan. Masalah menjadi semakin serius ketika ada mobil yang hampir kehilangan separuh bannya karena masuk ke salah satu lubang. Untung sopirnya refleks buka kaca dan teriak minta tolong. Pak Budi pun kembali lagi ke kecamatan dan menanyakan kembali kepada pegawai kecamatan, "Pak, ini sudah parah, lubangnya makin besar. Kalau hujan jadi kolam renang gratis." Pegawai kecamatan pun membalas, "Kami sudah kirim survei Pak." Pak Budi pun menjawab, "Surveillance? Survei? Iya, Pak, tim yang datang foto-foto lalu pulang itu. Terus perbaikannya bagaimana?" tanya Pak Budi. Lalu pegawai kecamatan membalas, "Tunggu survei tahap 2 Pak." Lalu Pak Budi membalas lagi, "Survei tahap 2 itu ngapain? Foto-foto lagi?"
Pak Budi pun membalas lagi, "Pak, ini jalan bukan model majalah. Di foto-foto terus, diperbaiki enggak?" Kecamatan itu membalas lagi, "Tenang Pak, tahun ini belum, tapi masuk prioritas tahun depan." Terus Pak Budi selaku RT menjawab lagi dengan nada kesal, "Kemarin dibilang tahun ini masuk prioritas." Terus dibahas lagi oleh pegawai kecamatan, "Oh iya Pak, prioritas itu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi." Pak Budi pun dengan marah dan tegas menjawab, "Situasi dan kondisi apa?" Adapun yang keempat, penurunan permasalahan. Akhirnya warga sadar bahwa menunggu pemerintah itu seperti menunggu sinyal di hutan. Ada tapi nggak bisa dipakai. Mereka sepakat gotong royong, dikumpulkanlah batu, tanah, semen, dan tekad yang hampir habis. Saat sedang asik bekerja untuk bergotong royong membangun jalan yang rusak, muncullah mobil pejabat desa yang melaju pelan, bukan karena sopan, tapi karena takut masuk ke lubang utama. Pejabat turun dengan gaya ala tokoh sinetron. Pejabat pun bersuara, "Wah, warga kompak. Bagus sekali, kita foto dulu untuk laporan keberhasilan pembangunan desa." Pak Budi terdiam dan menjawab. Pak Budi pun menjawab, "Loh Pak, ini kan warga yang kerja, bukan pemerintah." Pejabat itu hanya tersenyum lebar, bahkan lebih lebar dari lubang nomor 12. Pejabat itu menjawab lagi, "Itu namanya sinergi, Pak Budi. Pemerintah mengarahkan, warga mengerjakan. Warga hanya bisa saling pandang memandang dan berkata dalam hati, mengarahkannya kapan? Mengerjakannya siapa? Bayarnya siapa? Di fotonya siapa?" Tapi tetap tersenyum, senyum pasrah tapi elegan. Adapun yang terakhir, penyelesaian. Setelah kerja bakti yang cukup lama, akhirnya selesai. Jalan menjadi lumayan rata, tidak sempurna tapi setidaknya kendaraan bisa lewat tanpa perlu doa khusus. Nenek lewat sambil berkomentar, "Wah, jalannya sudah nggak kayak gigi kakek dan nenek lagi. Sekarang lebih mirip gigi palsu, kios murah, tapi masih agak goyah." Seminggu kemudian, pejabat desa mengunggah foto-foto pembangunan desa ke media sosial dengan caption, "Pemerintah dan warga bekerjasama memperbaiki jalan. Bukti pembangunan kami nyata." Warga hanya tersenyum sambil membatin, "Iya, nyata dikerjakan warga." Sejak saat itu, setiap kali melewati jalan tersebut, warga selalu bercanda. Yang penting jalannya sudah tidak bolong. Yang masih bolong cuma komitmennya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.